warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadir rasulillahi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai limpahan rahmat beserta nikmat pada kesempatan waktu subuh Sabtu ini kita bersih dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan yang pertama perintah Allah, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah dapat diperjamahkan, kemudian dilanjutkan dengan berwirid dan berdoa, dilanjutkan dengan pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gharim, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, yang saya hormati jamaah yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama. Semoga pertemuan ini mendatangkan suatu rahmat dari Allah, akan diberikan kita suatu kesehatan, rezeki, panjang umur, dan segala cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjut lagi bahasan fikih Safinatun Najah. Kemarin kita membahas tentang masalah urusan yang membatalkan sholat sebab hadas. Sekarang akan berbicara, yaitu berbicara tentang mengenai alladzi yaljamu fihi niyatul imamah. Jadi berbicara judulnya satu perkara ya yang mesti harus niat jadi imam. Faslun, satu judul, alladzi yaljamu fihi niyatul imamati arbaun al-jum'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matari. Jadi pasal ini berbicara mengenai masalah hal yang mesti harus niat jadi imam. Maka pasal ini berbicara pibayani sholati allati taljamu pihak niatul jamaah. Jadi berbicara mengenai masalah sholat yang mesti di dalam sholat itu harus niat jadi niat berjamaah ya. Alladzi yaljamu fihi niatul jamaah, niatul imamah, suatu perkara yang mesti ya untuk niat jadi imam itu arbaun, yaitu ada 4 nah, jadi mesti kepada imam ketika takbiratul ihram niat jadi imam ya. Ada 4 minas sholawati ya, jadi dari tiap-tiap sholat ya. Wahia kulun ya, sholatun latasiu fardan ahadan. Jadi tidak sah kalau orang sholat berjamaah tadi tapi niatnya niat sendiri ya. Hati-hati gitu kan. Mana diantaranya yang patuh? Al-jum'atu ya, sholat jum'ah ya. Jadi sholat jum'ah Palau taroka niatul imamah ma'al ihram lantasih niatuhu sawaun kana min arba'ina. Jadi kalau orang meninggalkan niat jadi imam ketika takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya ya. Sholat Jum'ah misalnya kan, sholat Jum'ah tapi niatnya sholat sendiri, tidak lupa lah, itu tetap tidak sah sholatnya ya. Makanya kalau jadi imam itu selalu harus pilihan ya. Pilihan itu yang paham di dalam ilmu fikihnya ya, di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi yang pertama
yaitu yang niat harus jadi imam seperti kita melakukan sholat Jum'ah bagi imamnya, ya. Kalau makmum makmuman kan itu, ya. Imam imaman, yaitu. Jadi usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah itu kalau makmum tetap makmuman, ya. Usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah itu. Jadi niat saya sholat Jum'ah 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam fardu karena Allah, itu kalau makmum, ya. Nah di sini berbicaranya untuk niat yang jadi imam. Jadi kalau imam lupa tidak niat jadi imam lam tasyih, ya, tidak sah sholatnya, tidak sah niatnya, itu kan. Nah oleh karena itu ketika jadi imam maka mesti harus kita niat jadi imam, ya. Kemudian yang kedua, wasaniha wal muadatu, sholat muadah, ya. Sholat muadah wahya al maktubatu al muadah, baik itu sholat yang diulang kembali itu sholat yang wajib, ya, au nafilah atau sholat sunnah allati tusanu fiha al jamaah. Nah, mengenai sholat itu memang dalam sunat ada yang harus berjamaah, seperti mana? Idul Fitri, Idul Adha, itu kan. Nah itu. Nah sholat muadah itu sholat yang diulang kembali, Pak. Nah itu sholat diulang kembali. Tadi kita udah sholat, ya, udah sholat nunggu jamaah belum datang, itu kan, datang sholat sendiri, ya, sholat sendirian. Pas udah atahiyat terakhir misalnya, pas assalamualaikum, wah banyak datang, mana kok Anda diulang kembali sholat itu. Nah itu namanya sholat muadah. Nah ketika dia jadi imam wajib niat imamah, ya itu kan. Nah yang tadi kecul sholat enggak, ya, menjadi nafilah, ya, kata dalam bahasanya menjadi yang tadi sholat sunnah, itu kan, insya Allah itu kan tetap jadi pahala. Jadi sholat yang diulang kembali itu misalnya sholat sendiri, tiba-tiba jamaah datang, setelah sholat kita akan diulang kembali, maka ketika kita jadi imam wajib kita niat imamah, jadi imam, dah. Kalau yang nafilah sunnah kal idin di sini seperti sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, hujan kita ke masjid, mana nunggu tidak ada, sholat sendiri aja, ataukah sholat di rumah hujan, pas itu terang, kayaknya orang juga belum sholat ke masjid, ya Idul Fitri kita lari pas yang benar, nah itu diulang kembali. Nah itu pun juga tetap, ya, harus niat jadi imam kalau imamnya, kalau makmum ya imamuman niatnya itu namanya sholat muadah. Di sini seperti kan kal idi, ya, la nahwil kusupi, tapi beda dengan sholat yang diberjamaahkan seperti gerhana matahari, itu tidak perlu katanya, tidak perlu. Jadi hal-hal ini seperti Idul Fitri, Idul Adha dalam sunnah sholat diulang kembali, ya. Wal manduratu, sholat tiduran jamatan, niat berjamaah. Jadi fa ilam yanwa imamu ma'al ihram biha in akid sholatu pardan mal ismi. Bagaimana kalau orang itu tidak niat jadi imam tapi diulang kembali? Nah, akid sholatu pardan, maka jadi sholatnya sendiri karena dalam sunnah tidak dibatalkan, gitu kan. Jadi jatuhnya dia sholatnya sholat apa? Sendirian, ya tuh. Wal manduratu jamatan atau sholat dinadarkan itu seperti mana? Dikait-kaitkan, karena sesuatu perkara, aku kalau sukses segala sesuatu sholat, ya, akan selalu berjamaah, itu namanya nazar, ya kan. Kalau kami sembuh kaki kami, ya, habis celaka ini aku berjamaah tidak akan terlewat, terus aku akan berjamaah, berarti kita udah nazar, itu kan, tidak akan aku tinggalkan. Ataukah kalau anak jadi polisi, aku akan sholat selalu berjamaah, itu lah niat dia, lana nazar. Pas itu tidak, nah itu salah, itu kan. Nah jadi wal manduratu jamaah, ya, sholat yang dinadarkan niatnya berjamaah. Jadi fa ilam yanwi imam mal ihram biha in akid sholatu pardan. Nah, jadi kalau tidak niat dia berjamaah maka termasuknya sholatnya sendiri, ya.
Kemudian warabiuha nomor 4 wal mutaqaddimatu fil matori, ya. Juga salat yang dijama takdim ketika adanya hujan, ya. Wal mutaqaddimatu fil matori al majmu'atu bil matori jam'u takdimi wa mislul matori salji wal badi fa in tarakaniyatul imama fiha mal ihram lam tanaqid sholatuhu, ya. Niat orang yang dijama takdim ketika turunnya misalnya hujan es atau terlalu dingin, ya. Hujan es kan takut pala kita bocor, ya dah. Kalau tidak pakai topi mungkin pak tupak kan gitu kan. Nah, itu hujan salju, ya, hujan es. Nah, pas gitu kita udah di masjid, sholat maghrib selesai. Daripada kami tidak balik lagi ke sini, hujan ini tidak akan berhenti, dingin dan tidak mampu untuk menahannya. Udah sholat maghrib, kemudian sholat isya dijamak dengan sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, itu pun juga bagi imam wajib niat jadi imamah, makmum tetap niat harus jadi makmum. Boleh sholat isya disatukan dengan sholat maghrib ketika kita ada sesuatu, ya, di jamak takdim boleh. Ternyata kita namanya jamak takdim itu bukannya hanya pepergian, ya, akan tetapi sesuatu perkara yang bisa memadaratkan kita ketika ada di tempat juga boleh untuk dijamak takdim, ya. Nah, itu silahkan, itu kan seperti itu, ya. Tapi kita kan jarang melakukan hal itu, dan alhamdulillah masih keadaan aman-aman saja walaupun hujan besar, ya, kilat-kilat menyambar, masih diberikan anugerah karunia keselamatan oleh Allah. Kita tidak merasa memadaratkan, bahkan sholat juga dilakukan dengan sempurna. Tapi kalau tidak bisa lagi untuk melaksanakan dengan sempurna, memadaratkan jiwa kita, membahayakan jiwa kita, boleh sholat itu untuk dijama. Misalnya seperti tadi, turunnya hujan es ataukah sangat dingin yang tidak tertahankan, kita udah di masjid sholat maghrib, terus pada mengejar kepada waktu isya, boleh sholat itu untuk dijamak takdim. Imam yang menjamak takdim wajib niat jadi imam, makmum tetap jadi makmum. Jadi pada kesempatan ini ibadah kita, ya, ibadah kita berbicara mengenai hal yang harus menjadi imam itu ada 4. Pertama sholat Jum'ah, yang kedua sholat mu'adah, yang ketiga sholat yang dinazarkan niat berjamaah, kemudian yang keempat yaitu sholat yang dijamak takdim ketika datang hujan seperti hujan es atau rasa dingin yang tidak tertahankan, ya. Ada bertanya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi ulumihim. Berbicara ketika kita sholat mengikuti imam kurang, misalnya kita pas masuk ke masjid imam tinggal yang terakhir, berarti kita mendapat 1 rakaat. Setelah selesai imam salam kita berdiri kembali, itu. Setelah itu datang pula yang lain, gamit pula kita, ya, dari belakang. Artinya dia memberitahu bahwa dia ingin jadi makmum. Apakah kita harus merubah niat kita apa tidak? Merubah. Jadi berubah langsung, dalam tak perlu diulang kembali kayak gini, udah dalam hati saya niat jadi imam, ya. Itu Allah Maha tahu, karena Rasul mengajarkan seperti itu, ya, ketika dikamit seperti itu. Jadi semua itu dicontohin. Jadi ketika seperti itu ada yang gamit langsung berubah niat kita jadi imam. Udah kan tidak perlu harus Allah niat lagi saya jadi imam. Tidak perlu niat saya jadi imam, karena teknisnya lain-lain gitu kan. Itu ideal di pertengahan sholat, ya, niat saya jadi imam, selesai, ya. Nah, itu seperti itu, Pak. Yang tidak boleh, Pak, misalnya Bapak sama datang berdua, ya, sama-sama pas dapat 1 rakaat di akhir imam salam berdiri berdua, itu kan kita ketinggalan dua kawan kok, berdiri dua-duanya. Ini tidak boleh salah satu mengalah. Tidak boleh mengalah, misalnya aku mundur aja biar dia jadi imam. Nggak boleh. Yang tadinya sama-sama niat jadi makmum menjadi niat makmum 2 kali.
Ya, tidak boleh. Jadi terus aja yang ini balapan terserah, tidak balap pun enggak jadi masalah. Itu kan. Nah, itu kan. Kalau ada yang datang mau milih siapa terserah. Kalau yang dipilih yang ini niat jadi imam. Kalau yang ini dipilih jadi imam, ini jadi imam. Kalau yang tidak dipilih terusnya sendiri selesaikan. Ya, jangan mundur dia. Tidak boleh. Jadi tidak boleh yang tadinya udah niat sama-sama jadi makmum, niat jadi makmum kembali. Karena tadi udah dia niat jadi makmum, tidak bisa merubah dua kali dia menjadi niat makmum. Kalau yang ini yang di depannya misalnya dia mundur niat jadi makmum, terus yang ini emang nggak merubah kan jadi imam misalnya kan, diam aja karena ngerti tidak batal. Tapi kalau merubah juga dia niat jadi imam karena ini mundur, yang sudah bersama tetap batal. Tapi kalau yang datang baru boleh, itu boleh. Itu kritiat hukumnya seperti itu. Itu perbedaannya. Udah Pak ya. Imam lupa terus sujud sahwi ya, terus sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, batal tidak? Kira-kira seperti itu? Tidak. Nah, tidak, karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya itu kan. Nah, jadi kalau imam sujud sahwi, makmum tidak membatalkan sholat itu kan. Nah, kalau dalam pekerjaan sunnahnya tertinggal tidak membatalkan sholat, itu enggak apa-apa. Yang batal itu ketika di dalam rukun yang wajibnya itu kan tidak ngikuti imam, itu batal itu kan. Tapi hal itu pun juga kalau kita memang disengaja-sengaja tidak mengikuti runtuyan ibadah imam, padahal dia tahu dalam sunnahnya, dia berdosa ya, dia berdosa itu, dia berdosa tidak mengikutinya. Tapi kalau tidak terdengar seperti tadi sampaikan ya, tidak jadi masalah, itu tidak jadi masalah. Sebabnya kalau yang rukun wajibnya apabila tertinggal ya, bukan saja ditambah sujud sahwi tapi ditambah kembali. Misalnya lupa dalam rakaat 3-4 naik lagi walaupun sampai kelima. Setelah itu selesai, nah, nanti atahiyat terakhir ditambah lagi dengan sujud sahwi, apa? Menyempurnakan hal yang ragu di dalam ibadah ya, supaya lebih sempurna. Tetap ya, kalau cacat dalam wajib pun selain daripada diganti, selain daripada ditambah atau memang hal-hal yang harus diganti, ketika akhirnya harus ditambah dengan sujud sahwi karena sholat itu sudah rusak gitu kan. Karena sujud sahwi itu untuk menyempurnakan hal yang rusak dalam pekerjaan ibadah sholat ya. Udah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara ketika sholat tidak khusyuk lah, tidak benar nian sholat tuh perasaan kok asal jadi apa tidak itu kan, itu seperti itu kan, jadi apa tidak sholat tuh pusing nian, tidak ada khusyuk. Kadang banyak mungkin lupa itu kan, itu bingung kita. Tapi melajut aja kan sholat kita, melajut apa, melajut terus itu kan. Apa kalau diulang kembali, kalau memang fatal perasaan kita salahnya, lebih baik dibatalkan aja, ganti ke yang baru itu kan. Kalau memang fatal nian nggak bisa diusahakan, istighfar dulu kita, udah gimana itu, batalkan baik itu kan. Itu apakah dilanjutkan terus menerus tapi ragu-ragu nantinya, sholat itu benar apa tidak, gantilah sendiri itu. Kalau memang ada masih waktu, kalau waktunya sudah habis tak usah diganti kembali itu kan. Nah, itu kan. Nah, karena apa? Sholat itu tidak boleh dengan ragu, jadi harus pasti ya kan kebenarannya. Memang otak itu kadang-kadang ketika labil, bukannya kita mengatakan seperti disampaikan, semua orang pasti merasakan itu, sempat merasakan. Kadang sholat itu khusyuk sekali, baca ayat panjang juga tidak terasa kan, seperti itu, saking merasa khusyuknya diri ya. Kadang-kadang sholat itu memang ya dikhusyuk-khusyuk juga, masih ingat kemana, ingat ke situ, ingat ke sini, wah ingat jualan barang, ingat anak lah, ingat istri lah, kadang ingat macam-macam itu kan. Itulah ketika sholat, ingat belum beres di rumah itu kan ya, belum ke pasar gitu kan, kadang ingat itu, susah sholat itu kan. Orang sakit, ingat sakit itu kan, ada penyakit rasok nian lagi sholat,
Iya kan? Penyakit dikit juga kalau lagi sholat terasa tuh gedang sakit penyakit itu kan terasa tuh kan. Ya, jadi udur di dalam diri itu kan. Tapi kalau kita dilawannya dengan penuh ketenangan, insya Allah ya, maka Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kita, itu kan. Karena dalam ibadah itu yang gusik ke setan gitu. Sujud sahwi itu bisa sekali atau harus dua? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudu sahwi sajdataini. Jadi tuntunannya sujud sahwi itu 2 kali, tidak bisa sekali. Itu Rasulullah memberikan contoh sajdataini 2 kali sujud, bukan 1 kali sujud sahwi. Ya, jadi bukan 1 kali sujud tapi 2 kali ya. Karena di situ ketika di tengahnya tetap Rabbig firli, mohon ampunan kepada Allah atas kelalaian dalam ibadah itu kan. Kemudian ketika sujudnya ketika sujudnya subhanaman la yanamu wala yashu ya. Jadi memuji Allah, maha suci dan Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, gitu kan. Subhanaman la yanamu, maha suci dat Allah yang tidak pernah tidur, wala yasu, dan tidak pernah lupa ya. Ketika bangunnya dari sujud, Rabbig firli warhamni, tetap mohon ampun kepada Allah. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 kali. Ada lagi? Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan suatu ilmu yang akan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita akhiri acara ini dengan kita diakhiri dengan nafas umil Quran. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan untuk saya, anak saya, hilangkan penyakit yang ada dalam tubuhnya, dan mudah-mudahan serak saya segala Allah angkat dan jadi menjadi orang sehat, kuat, salat taat kepada Allah. Ila daratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natu salihah bi hadil majlis barakat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.